TK Pancasila Desa Terung. Yang kami hormati rekan-rekan guru TK Pancasila Desa Terung dan wali murid TK yang kami banggakan. Marilah sebelum acara dimulai kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberikan rahmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara sosialisasi kegiatan modul 1.4 ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Selanjutnya, selamat serta salam semoga kita berdua pada usaha sama kita di Allah Muhammad SAW. Semoga besok kita mendapat syafaat beliau yang mulia. Allahumma amin. Begitu, terima kasih kami ucapkan karena telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Selanjutnya, perkenalkan kami untuk sosialisasi kegiatan pagi ini. Sebelumnya mohon Ibu Kepala Sekolah memberi masukan atau sambutan kembali. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkati saja kita masih alhamdulillah diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan segalanya oleh Allah sehingga bisa bertemu di ruangan kelas ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Terima kasih saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali program CGPI calon guru penggerak, sehingga Pak guru bisa meningkatkan kreativitas inovasinya dalam pembelajaran kepada anak-anak, sehingga TK Pancasila Terung ini lebih maju, lebih sukses ke depannya. Semoga warga juga wali murid ikut mendukung program dari pemerintah dan memberikan doa restunya kepada Bu Kartini sehingga nanti meraih kesuksesan ke depannya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat mensupport, sangat mendoakan semoga anak-anak TK dari TK Pancasila Terung bisa sukses, bisa nantinya menjadi anak yang bisa menjadi sesuai apa yang dia cita-citakan. Mungkin bisa jadi dokter, polisi, bupati atau apapun. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah semoga cita-citanya semuanya terkabul. Semoga doanya bisa dijabah mulai hari ini ke depannya. Dan anak-anakku semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap sukses, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Dan berkat ini semoga sukses. Salam sehat, semangat, kuat, sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala TK Pancasila Desa Terung atas dukungannya. Tidak semata-mata kami lakukan untuk kegiatan program guru penggerak ini demi masa depan TK kita agar lebih cerah, tidak ketinggalan zaman, dan anak-anak kita bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi walaupun kita tinggal di pedesaan, tapi kualitas kita tetap kotaan. Seperti itu ya. Nah, itu Ibu.
pertama saya ingin sampaikan yaitu tentang dunia berkualitas. Pembelajaran 2.4 itu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ibu kira-kira tahu nggak kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Kebutuhan apa ibu? Ayo. Yang pertama makanan, apa lagi? Pakaian, sandang, keuangan. Ya anak-anak ke sana ya. Oke, apa lagi? Tempat tinggal. Oke, apa lagi? Sandang, pangan, papan, Harapan. pendidikan. Gitu ya. Oke, apa lagi? Kesehatan, yaitu paling penting ya. Ini saya ungkapkan menurut teori kebutuhan manusia itu sebenarnya ada 5 untuk memenuhi kebutuhan kita agar hidup kita berkualitas. Tentunya setiap orang menambahkan kehidupan yang berkualitas ya kan. Nah, agar hidup kita berkualitas itu harus ada 5 kebutuhan kita yang dicapai. Jadi tidak hanya satu saja, tidak hanya sandang saja, tidak hanya pakan saja, tidak tempat tinggal tapi gak makan. Maaf tapi nanti rumah turun. Gitu. Jadi ada 5 kebutuhan yang harus tercapai. Punya makan, punya rumah tapi nggak sehat, berarti juga nggak berkualitas. Sehat punya makanan, tapi nggak sekolah, gimana? Padahal sekolah itu hal yang sangat penting. Kalau kita pengen bahagia di dunia, maka kuncinya harus pandai urusan dunia. Kalau kita ingin bahagia di akhirat, maka kita harus pandai urusan akhirat. Nah, untuk pandai itu kita harus sekolah. Jadi kita punya ilmu dunia itu penting, ilmu akhirat juga penting. Jadi pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan itu apa saja? Nah, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi mempunyai anak itu juga kebutuhan, ya kan? Kalau kita nggak punya anak, terus kita yang melanjutkan siapa nanti? Siapa yang akan memelihara kita saat sakit di masa tua? Jadi untuk reproduksi itu juga kebutuhan. Jadi seperti itu ya. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan agar perasaan kita aman. Dalam kasus ini kita membutuhkan kebutuhan antara lain kesehatan, rumah, makanan, kemudian yang tadi meneruskan keturunan tadi. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Butuh apa enggak dulu untuk kasih sayang ini? Butuh enggak? Iya. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima,
kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kita diterima oleh keluarga kita, disayangi, seperti itu adalah kebutuhan. Kita diterima oleh masyarakat, itu adalah kebutuhan. Kita diterima oleh pemerintah, itu juga kebutuhan. Kita jadi diuangnya seperti itu, ya. Nah, kalau kita tidak dipedulikan, kita kan akan merasa gimana gitu ya. Jadi kita butuh untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini sudah jelas atau belum ini? Kebutuhan penguasaan ini. Jadi kita butuh untuk belajar membaca. Itu berarti kita butuh untuk membaca untuk apa? Untuk hal yang lain. Kalau kita nggak bisa baca, gimana kita nanti kalau mau beli obat di apotek? Gimana kalau sama? Kalau kita nggak belajar komputer, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita biar dia itu nanti kalau berselancar di dunia maya biar nggak salah? Padahal teknologi sekarang kan di era global itu semua ilmu pengetahuan baik yang positif dan negatif kan tidak dibatasi kan. Kalau kita nggak bisa internet, kita nggak bisa main HP, gimana kita akan melihat anak-anak kita bagaimana, apa yang dilihatnya, apakah itu positif atau negatif. Jadi kebutuhan penguasaan ini perlu. Jadi kita bisa apa seperti itu, ya? Kalau ibu nggak bisa masak, bagaimana kita nanti suami saya akan makan, bagaimana anak kita bisa makan makanan yang bergizi. Jadi penguasaan itu menguasai sesuatu, entah itu keterampilan atau ilmu. Jadi untuk penguasaan ini kebutuhan ya atau kemampuan. Kemudian kebutuhan kita yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita mempunyai kebebasan, bebas untuk melakukan sesuatu. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau kita tidak bebas, berarti kita berada suatu dalam gimana ya? Kita dikekang oleh seseorang. Nah, berarti dia kebutuhan untuk kebebasan ini tidak terpenuhi. Jadi ibu bebas menentukan saya harus begini, harus begini, harus begini. Itu adalah suatu kebutuhan. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Betul atau tidak, Bu? Nah, kalau kita nggak senang, kita akan mudah sakit, kita akan stres. Seperti jadi piknik, terus nonton itu adalah kebutuhan. Kalau nggak seimbang, maka akan terjadi suatu masalah. Jadi kita butuh itu shopping kayak gitu juga berarti kebutuhan. Jangan hanya belajar aja, jangan hanya kerja aja. Nanti nggak seimbang. Gimana kalau kita sakit? Nah, punya uang banyak, tapi karena kita kurang rileks, kurang menikmati hidup ini, kita akan sakit. Buat apa punya uang banyak kalau kita tidak bisa menikmati? Jadi kesenangan itu adalah kebutuhan. Rekreasi, piknik,
jalan-jalan ngopi bareng itu adalah kebutuhan. Jadi kamu harus semuanya hura-hura ramai ini makanya padahal itu loh suatu cara untuk kita biar berkualitas nih. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa seperti itu. Jadi anak-anak itu tertawa bermain itu adalah kebutuhan, jangan dilarang-larang. Bocah kok dolanan aja, jadi itu sampai dolanan main barter itu kebutuhan mereka. Jadi jangan dilarang-larang, itu adalah kesenangan adalah suatu kebutuhan agar hidup mereka itu bermutu. Jadi seperti itu. Mau nggak kalau anak kita cemberut terus? Mau nggak? Tiba-tiba panas. Kenapa kok panas? Tapi marah dari bayi ya. Itu tadi Bu Ecihan. Panas Bu Guru. Lah kenapa? Kangen bayi. Jadi dia butuh untuk kebahagiaan kesenangan. Gitu. Kalau enggak ya akhirnya sakit. Seperti itu kalau enggak terpenuhi ya. Untuk kebutuhan ini sudah jelas apa belum? Ada yang ditanyakan? Ya. Selanjutnya tentang hukuman. Restitusi dan hukuman. Kali ini kita akan pelajari tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Johnson tahun 2004. Kemudian menurut yang lain, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan anak untuk mencari solusi atas masalah dan membantu anak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Johnson tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku itu untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuan restitusi adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol. Nanti saya sampaikan ya untuk teorinya, bahwa pada dasarnya setiap orang itu memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk teori kontrolnya ini saya ungkapkan ini. Ada 5 teori kontrol sebagai guru atau sebagai orang tua atas anak-anak kita. Untuk anak-anak kita yang pertama yaitu penghukum. Siapa ini yang kira-kira yang seperti ini suka menghukum? Oh, belum tadi belum Bu. Jiwa. Terus mau jadi Bu mau kan beli ini bumbu masak kok ganteng bener-bener. Sik Bu, aku ini loh, ngapain gitu. Roro jewet kupingnya
Seperti itu dihukum gitu. Loh kamu tadi disuruh ibu mandi kok gak mandi sek. Terus dimasuknya di kamar mandi, dikunci, gak ditok-toknya. Nah, siapa pernah seperti itu? Nah itu adalah penghukum. Atau zaman dahulu, kok gak jadi bocah udah malam jiwa. Lu seperti itu penghukum. Tapi zaman sekarang udah jarang ya, jarang. Kalau masa kecil saya itu ya seperti itu. Terus golek ayo borong. Ya lagi boleh. Masuk ya sama dia. Zaman dulu gua tak dengar ya tapi gua anak pusat 10 kali juga kabeh. Enggak sih dodolan, malah dihukum soalnya. Seperti itu. Tapi untuk sekarang itu sudah jarang, tapi masih ada ya teori penghukum ini. Teori penghukum yaitu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal atau berupa kata-kata, membentak seperti itu, terus memaki-maki, itu juga penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Lebih dalam lagi, guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas saya. Itu. Kamu selalu saja salah. Itu kata-kata biasa yang diucapkan oleh guru. Atau gini, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Itu seperti penghukum juga. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara saja agar pelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum. Gak selesai dihukum, ayo maju ngadeg ning ngarep papan tulis sak jam, atau sampai nanti kok gak les istirahat. Atau kalau SD itu ayo ngadeg ning sarung gendera sak mulai. Seperti itu penghukumnya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol seorang guru membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, jadi nggak kasar. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini, misalnya, Ibu sangat kecewa. Ibu kecewa pada kamu? Enggak. Cuma gitu terus diam. Nah, ibu biasanya piye to lele. Terus mungkin gini, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya itu anak udah ini dan rasa bersalah. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, bagaimana perasaan orang tuamu? Dikatakan gitu aja, nanti anak merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka merasa rendah diri karena mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Ini pernah nggak ibu-ibu melakukan ini? Kowe lo mesti marah ibu, nangis. Kowe lo mesti marah ibu, nangisin. Seperti itu. Coba dari dulu sampai sekarang nilaimu seperti itu. Gimana sih kamu itu? Dia nggak membentak, tapi dengan suara halus, tapi menyakitkan. Ya, anak kalau seperti itu, dia akan merasa rendah diri, menjadi orang yang nggak berguna.
Ya lah yo bener aku tanah yo mriki. Aku ki paling anak ibu sing paling gak pinter dhewe. Paling nakal dhewe, tukang gawe isin. Anak akan merasa bersalah, menjadi anak yang tidak berguna. Itu karena ibunya atau gurunya pada posisi kontrol ini dia menjadi seorang pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol yaitu sebagai teman. Ibu dengan anak seperti teman atau guru dengan anak seperti teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti anak, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi dampaknya bisa saja positif, bisa saja negatif. Posisi positifnya berupa hubungan yang baik. Jadi kita dengan anak itu tetap baik-baik saja hubungan kita. Kalau di penghukum tadi, anak-anak yang dihukum biasanya setelah itu ngambek, nggak mau ngomong sama kita seperti itu. Kalau kita sebagai teman mengontrol anak itu dengan teman, maka kita akan tetap baik-baik saja walaupun dia berbuat kesalahan seperti itu. Itu baiknya. Mereka akan berkata, orang tua itu berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Seperti itu. Misalnya, ayo belajarlah, kubuke ben seneng ya. Atau gimana ya, dirayu-rayu anak itu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Jadi dia membantu menyelesaikan masalah di ujung seperti itu ya. Padahal dia yang melakukan kesalahan. Negatifnya ada negatifnya. Dari posisi teman adalah bisa bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Saya pikir bapak teman saya atau gitu. Saya pikir ibu ini teman saya kok nggak dibantu sih. Jadi anak-anak tergantung pada orang tua. Jadi menggantungkan diri. Jadi di posisi teman ini ada positifnya, ada negatifnya. Posisi ini orang tua selalu memberi bantuan kepada anak. Jadi sidik-sidik diwangi, dibelok, dibantu seperti itu. Kan teman kan seperti itu kan teman. Ya ada baiknya sih, baiknya itu kita akan baik-baik saja dengan teman itu. Tapi itu cuma pada saat kita berada di dekatnya dia. Kalau di jauh, pada saat yang jauh dan dia tidak mendapat pertolongan, dia akan gimana ya? Akan tergantung pada kita, tidak akan mandiri dalam melaksanakan suatu tugas seperti itu. Jadi untuk teman ini, misalnya anak-anak ada PR dari guru, ya saya amin gitu. Nah, Cici ngecek nih, pas gak diwangi, oh jadi teman kok gak diwangi, jadi emosinya itu tidak lama untuk yang teman ini. Kalau kita tidak bantu, berarti dia akan kecewa seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, di posisi pemantau itu berarti orang tua atau guru sebagai pengawas. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi,
atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pertanyaannya yang diajukan biasanya, ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Oh, kalau begini peraturan apa yang kamu langgar, seperti itu. Kemudian, oh kalau kamu seperti ini, sanksinya bagaimana? Konsekuensinya bagaimana? Itu jadi ibu misalnya anaknya ada PR. Peraturannya sekolah itu kalau ada PR harus dikerjakan loh. Kalau kamu nggak kerjakan ini, nanti sanksinya kamu harus bagaimana di sekolah. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu karena mengetahui peraturan dan akibat yang dilakukan. Jadi ibu itu tidak membantu anak mengerjakan PR, tapi ibu itu menjelaskan peraturan itu sudah ada, dijelaskan seperti ini. Kalau kamu tidak begini, kamu akan begini, seperti itu. Jadi dengan antara teman dan pemantau itu beda ya. Kalau teman itu misalnya nyerangi, kita pro. Kalau di pemantau ini sudah ada jarak antara anak dan ibu. Jadi ibu sebagai pengawas, guru sebagai pengawas. Di posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Posisi manajer yang terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi saat murid itu melakukan suatu kesalahan, guru itu membantu murid itu menyelesaikan masalahnya, tidak malah menghukum, tidak sebagai teman, yowes gitu, enggak seperti itu, atau sebagai pemantau cuma begini, peraturannya begini, sekarang sanksinya apa ya, itu kan pemantau. Kalau di manajer ini tidak. Suatu murid apabila melakukan suatu kesalahan, yang pertama yaitu dia akan mempersilahkan murid itu menceritakan apa yang dilakukan. Oh, gue mau ngapain? Oh, gitu ya. Terus kamu tadi seperti itu alasannya kenapa? Jadi tidak langsung marah-marah. Oh, kedua kenapa enggak seperti itu? Alasannya kenapa ditanya dulu? Alasan, oh gini ya, saya terlambat karena kamu berguru kemarin saya ikut nyumbang atau ngelayat, akhirnya saya bangun kesiangan. Oh seperti itu. Jadi mendengarkan dulu alasannya, tidak kok oh kamu terlambat ya sini nggak usah masuk minggu boleh, nggak begitu. Ditanya dulu alasannya apa, kemudian dia membantu memecahkan masalah itu. Oh berarti nek memikir benar apa salah? Salah betul, dia mengakui sendiri kesalahannya. Setelah itu, oh salah tuh, berarti nanti masalahnya itu bisa nggak diperbaiki. Jadi kita melakukan perbaikan setelah dia mengungkapkan kesalahannya, kemudian alasannya bagaimana, terus solusinya itu bagaimana. Oh kalau begitu untuk memperbaikinya itu gimana ya agar besok itu nggak telat lagi. Oh iya Bu Guru, misalnya tadi alasannya ikut ibu Asia atau gimana. Besok saya kalau ibu kemana-mana saya nggak ikut lagi Bu Guru, saya di rumah saja sama nenek biar nggak terlambat lagi, seperti itu ya. Jadi ada solusinya, tidak kok langsung menghukum itu enggak. Jadi di rumah pun jaga gitu ibu. Kalau sama anaknya, kalau ibu itu sebagai manajer ya seperti itu ya. Jadi nggak langsung oh ini Pak terus sekarang
ayo yang coba kono wis ibu ngurus gak mari kowe dek jajan gak lah ngene gak enak amat ning jero kamar kono gak seperti itu. Jadi ditanyai dulu kok tulis emangnya apa kamu tadi masuk ke sungai atau gimana. Ternyata dia itu punya alasan lain. Aku di mau nyemplung nang kalian mulung pitik nyemplung kalian gak tulung aku kejebur kalian terus kabeh. Ternyata dia berbuat baik, tidak kok malah kamu silat-silatan ya gimana tak banyak mas bel apa. Nah itu berarti berpikir negatif dulu. Jadi untuk yang manajer itu ada masalah, ada solusi. Jadi bu guru atau orang tua itu mengajak anak untuk memecahkan masalah. Ya seperti itu. Jadi setelah ini gimana Ibu menyadari posisi selama ini sebagai apa? Semuanya. Penghukum, oke. Teman, oke. Pemantau, oke. Manajer, jadi semuanya. Jadi setelah ini sebaiknya gimana Bu? Yang paling bagus manajer. Seperti itu. Saya dulu juga seperti itu Bu. Tapi enggak, saya udah insaf. Iya. Sekarang bedanya hukuman dan disiplin. Hukuman itu adalah identitas gagal. Kalau restitusi itu identitas sukses dan konsekuensi itu sukses. Untuk yang ini ternyata menghukum itu tidak baik Bu. Yang pertama bedanya ya, untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi Ibu pernah nggak dihukum? Pasti jelek. Senang apa sakit? Sakitnya itu di sini. Iya. Saya itu juga seperti itu. Dulu pernah dihukum. Dan saya ingat sampai sekarang pas pramuka, saya kan udah kenyang, nggak mau makan bareng sama seniornya. Itu disuruh makan bareng di lapangan. Saya tuh nggak hadir di situ. Kenapa? Karena saya sudah kenyang. Kalau saya makan lagi, saya kan malah sakit perut saya. Terus sama seniornya, sisanya teman-teman itu dikumpulkan. Ayo sisanya kalian cacat kelas dikumpulnya, taruh di ember. Terus duduk. Jadi sambal, sayur, nasi, kerupuk itu duduk campur. Terus makan. Terus yang nggak dihukum itu disuruh sing sitoke sitoke nyurai tadi. Sakit banget rasanya tuh, benar sampai sekarang. Nah itu sekarang senior saya jadi istrinya Mas Tarno, timurnya utaranya SD itu, Mbak Nur tuh. Saya dan maaf biyen mbok hukum mbak. Apa iya, aku mbok kono sisane wong sak sekolahan. Sampai ingat. Sebenarnya saya pengen memaafkan tapi masih sakit di sini. Saya sudah saya maafkan. Tapi masih sakit seperti itu ya. Ternyata dihukum itu akibatnya lama. Jangan hukum gitu. Hukuman seperti itu. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Nah ini sebelumnya saya untuk membedakan ibu-ibu biar paham restitusi tadi, saya kembali ke restitusi ya. Nah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini biasanya di rumah. Kalau di rumah itu biasanya seperti ini. Kalau ada anak yang nakal nganggo banget itu ya sih nggak teman seperti itu. Nah kalau seperti itu kan anak gimana, jauh apa dekat selanjutnya itu bisa nggak orang tua mau memperbaiki kesalahannya? Nggak bisa karena anak sudah terlalu jauh, nggak recover lagi. Jadi untuk restitusi ini anak diberi kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya biar dia bisa kembali lagi ke kelompok mereka, entah itu di keluarga atau di masyarakat. Kalau di masyarakat itu biasanya orang yang sudah di LP itu, yang pernah di LP itu untuk kembalinya kan susah sekali karena kita menerapkan sebagai hukuman dari posisi kontrolnya. Tapi kalau orang yang sebagai manajer, dia akan memberi kesempatan pada orang itu untuk melakukan perbaikan diri. Kan di LP kan sudah diberi pendidikan kan. Kalau kembali berarti dia akan kembali dengan karakter yang lebih baik seperti itu. Nah, kalau di sekolahan restitusi itu juga seperti itu. Kalau anak melakukan kesalahan, dia akan memperbaikinya dan dia akan kembali ke kelompoknya. Dia bisa bergaul lagi dengan teman-temannya. Jadi enggak dia nakalnya dijauhi seperti itu. Itu tidak boleh. Ya dia yang terbaik adalah dengan cara restitusi, memperbaiki kesalahan. Restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan. Jadi kesalahan itu tidak bisa ditebus, insya Allah. Tapi kita bisa belajar dari kesalahan, belajar untuk tidak melakukan kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal. Tetapi kalau kita melakukan restitusi, maka upaya perbaikan diri ini bersifat internal. Jadi anak itu berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau yang menebus kesalahan, oh ya wes, kemudian kowe mau berbuat gini, gue nebus berarti kowe harus begini. Itu kalau sudah tertebus ya sudah, dia melakukan perbaikan karena dia mendapatkan arahan tadi untuk menebus. Tapi kalau untuk yang restitusi ini, pribadi murid itu sendiri yang akan melakukan perbaikan. Jadi motivasinya dari dalam anak itu sendiri. Restitusi ini akan memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid dalam mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Jadi kowe iki pengen kaya apa, Nduk? Kowe iki pengen diapakne, Nduk? Tapi nilai-nilainya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa saja? Disiplin, mandiri, kreatif, cerdas, kemudian toleransi. Apa boleh? Nilai kebajikan itu banyak sekali. Ayo. Nah, kalau nilai kebaikan yang sudah kita sepakati, ini anak kita. Kemarin saya tanya jawab dengan anak-anak kelas A. Kamu pengen bagaimana?
kemarin Mbak yang usul itu DA Alvina. Yang itu kan Bu Guru. Terus yang lain, yang kedua itu rajin belajar. Oke. Kemudian ada yang sebelah situ, Bu mengerjakan tugas dari Bu Guru. Oke, ini peneman anak-anak semua ini. Kemudian saling memaafkan karena seringkali gelutan. Ya biasanya nek kayak masuk mesti gelut. Nah itu saling memaafkan. Ya, nah itu masnya itu juga itu saling. Nah kemarin saling memaafkan ya. Oke, ya kan? Kemudian saling menjaga kebersihan. Tuh, kemudian saling suka tersenyum Bu Guru. Oh gitu, kamu pengennya anak-anak tersenyum ya teman-teman. Iya Bu Guru. Oh ya wes catet. Terus yang satu lagi, selalu bahagia Bu Guru. Oke, saya catat. Nah, nanti kalau anak-anak melakukan suatu kesalahan, nah itu loh kesepakatan kita kemarin. Kamu masa kayak gitu? Biar ingat, saya tulis di sini. Tuh, jadi untuk restitusi ini suatu nilai kebaikan yang ditawarkan. Kemudian restitusi, ya di situ aja ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak ditawari. Kalau aturan di sekolah kan sudah ada ya sejak dulu ya. Kalau di SMP, SMA, SD itu setiap sekolah punya aturan. Misalnya memakai seragam warna ini di hari ini, terus memakai sepatu warna hitam, terus memakai ikat pinggang. Kemudian apalagi masuk jam 7. Seperti itu kan kalau aturan kan sudah ada dan harus ditaati ya. Tapi kalau restitusi ini suatu pilihan, bukan paksaan, karena kita melakukan diskusi. Jadi kita temukan bersama. Seperti itu ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi bisa membedakan, oh ini loh yang benar itu yang ini loh. Oh yang ini berarti salah. Karena mereka sudah punya kesepakatan tadi ya, punya keselarasan yang untuk melakukan kebaikan ini. Jadi bisa membedakan yang mana yang salah, mana yang benar. Kamu pengen jadi apa? Itu tadi pas diskusi ada perkataan seperti itu. Kamu ingin terlihat seperti apa? Kamu ingin terdengar bagaimana? Apa yang kamu percaya tentang orang itu harus bagaimana? Bagaimana kamu memperlakukan ketika kamu berbuat salah seperti itu? Kemudian apa nilai yang diajarkan keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Ini kata-katanya, kata-kata guru di saat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri. Penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakan yang dilakukan kepada orang lain. Kemudian tadi ini yang tentang restitusi ya, sudah jelas ya. Kemudian tentang identitas tadi, identitas gagal dan sukses. Tadi yang perbedaan antara hukuman dan disiplin restitusi ya. Kalau restitusi tadi upaya untuk melakukan perbaikan agar mereka bisa kembali ke kelompoknya. Nah, bedanya antara hukuman dengan restitusi, kalau hukuman tadi menyakitkan ya, kalau restitusi itu adalah pilihan anak itu. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Untuk hukuman itu perasaannya bagaimana? Kalau dihukum tidak
nyaman, dan itu akan berlaku dalam waktu yang sangat panjang. Jadi nek dihukum dia seperti itu. Aku kan cilik kan tak dihukum ibuku ini iki lho. Dieling-eling sampai ibu kita sudah nggak ada itu masih ingat. Karena itu hukuman itu seperti itu. Tapi kalau disiplin, konsekuensi dan restitusi itu restitusi itu lebih menguatkan murid, dan waktunya itu berlangsung lama. Jadi untuk restitusi itu anak akan sadar dengan dirinya. Aku pengen iki loh, dia itu akan berlangsung lama karena dia sudah sadar untuk melakukan sesuatu. Kalau hukuman, anak itu sebagai korban posisinya seperti ini, ya kan? Kalau hukuman, tapi kalau di restitusi dia tidak akan merasa sebagai korban karena itu pilihan mereka. Perbedaannya lagi, kalau hukuman perilaku pasif agresif akan meningkat. Nek dihukum berarti akan tambah itu ya. Tapi kalau di restitusi masalah akan terpecahkan. Jadi malah diperbaiki masalah itu, tidak seperti hukuman. Kalau dihukum, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Oh, nek dihukum kayaknya aku gak pedih. Biasanya ada yang seperti itu karena dia tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau restitusi itu murid akan belajar bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Kalau hukuman, peraturannya adalah begini, kamu harus begini, seperti itu. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Oh, selalu tersenyum Bu Guru. Oke, seperti itu ya. Kalau peraturan berarti harus begini loh. Itu Bu Guru yang menentukan, tapi restitusi enggak. Kata-katanya nih, kalau hukuman, awas ya, kalau kamu melakukan ini lagi ya, nanti awas loh pokoknya. Selalu gini tangannya. Tapi kan harus restitusi enggak? Apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu pertanyaannya. Kalau hukuman teorinya adalah paksaan, ya enggak? Tapi kalau restitusi itu enggak. Restitusi itu adalah posisi kontrol. Jadi anak mengontrol sendiri dirinya, dia enggak dipaksa. Kalau hukuman, posisi anak kadang menyembunyikan kesalahannya. Oke, aku mau sama mungkin. Enggak, kamu dia menyembunyikan kesalahan karena dia takut kena hukuman. Tapi kalau restitusi, dia akan belajar memecahkan permasalahan. Ayo, siapa tadi sampai di sini? Maka anak yang itu akan sadar, oh iya, hampir kan itu menjaga kebersihan. Dicukup, tak ambil ya, tak apa misalnya. Iya, pintar. Nah, dia sadar sendiri. Oh iya, ini tak oleh. Dia ini butuh menjaga kebersihan. Jadi dia melakukan sendiri. Tapi kalau yang dihukum tadi mesti mendo. Butuh aku ya. Halo Bu Guru, gitu biasanya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ya untuk segitiga restitusi.
Segitiga restitusi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah di posisi ini. Yang tadi yang menstabilkan identitas, yang sini adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan karena tidak terpenuhi kebutuhannya tadi. Jadi kan ada 5 dasar kebutuhan kan. Nah, kalau ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka anak akan rentan melakukan kesalahan. Gitu ya. Jadi kenapa kok dia melakukan kesalahan? Karena dia tidak bebas. Kenapa kok dia melakukan kesalahan ini? Karena dia tidak senang. Kenapa kok dia senang seperti ini? Karena kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Jadi rata-rata orang melakukan kesalahan karena kelima kebutuhan pokok itu tidak terpenuhi. Jadi 5-5-nya penting ya tadi ya. Kebutuhan dasar tadi, kebutuhan yang makan, sandang, papan tadi, kebutuhan kesenangan tadi, kemudian penguasaan, dan yang 2 yang lainnya itu jadi semuanya harus terpenuhi. Kenapa? Supaya orang tidak melakukan kesalahan. Jadi 5-5-nya harus terpenuhi. Makanya dia kok melakukan kesalahan karena ada satu yang tidak terpenuhi. Jadi pada saat ini orang tua mencoba menstabilkan identitasnya gini. Kamu kenapa sih kok begini? Apa yang kamu lakukan? Aku ngomong bu guru marah-marah pada temanmu. Kenapa kamu kok marah-marah? Bu guru, aku mungkin mainan terus direbut bu guru. Oh gitu ya. Bu guru menstabilkan, menenangkan anak itu. Oh pantesan kamu marah karena kamu diganggu. Distabilkan dulu identitasnya. Oh gak kok disalah nih. Oh mana ya, mana ya, disalah nih. Jadi anak itu merasa bersalah. Di posisi ini anak-anak diangkat dari merasa bersalah menjadi orang yang sukses. Kamu tadi kenapa kok seperti itu? Kenapa kok kamu tadi terlambat? Iya bu guru, karena saya kemarin ikut ibu kondangan. Jadi pas jatuh dinaikkan, enggak terlambat kan bodoh, kayak bodoh dia malah mati dok nenek.
gitu, diangkat biar dia merasa tidak jadi orang yang gagal, jadi orang yang sukses. Kemudian di posisi validasi tindakan itu, setiap tindakan dilakukan dengan satu tujuan, menanyai lah nyapa tau kowe iki kok ngene iki, alasannya bagaimana, alasannya apa. Di posisi validasi tindakan ini, apa yang kamu lakukan? Saya marah-marah Bu Guru, saya menendang kakinya dia Bu Guru, saya berbuat begini Bu Guru. Dia mengakui kesalahannya. Setelah mengakuinya, alasannya ditekok nih, lah nyapa kowe mau kok menendang kancamu? Begini Bu Guru, dia tadi nyoret-nyoret bukuku. Jadi dia melakukan apa, kemudian alasannya apa, ditanyain dua-duanya, divalidasi. Kemudian di tahap berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang kita buat tadi apa? Yang kamu lakukan ini melanggar enggak? Iya Bu Guru, apa yang kamu melanggar? Bu Guru harus selalu menyayangi teman. Jadi oh iya, kamu berarti kamu melanggar keyakinan kelas menyayangi teman ya? Iya Bu Guru, oh iya, gitu ya. Kalau gitu apa yang kamu lakukan selanjutnya? Diberbagi. Oh iya Bu Guru, besok saya akan lebih bersabar lagi. Saya besok kalau diganggu tak laporin Bu Guru ya. Gitu. Itu untuk memperbaikinya. Maksudnya, monggo salah satu. Terus sudah untuk segitiga ini ya, sudah ya. Kemudian yang keyakinan kelas itu, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan, kesepakatan yang disepakati bersama untuk dilakukan bersama. Jadi kita di rumah atau di sekolah itu membuat keyakinan kelas untuk disepakati bersama. Sudah apa belum Ibu di rumah? Oh, nek ngomake kudu ngene ya. Oh, ngene iya Bu, omah ya kudu bersih-bersih, menjaga kebersihan, kudu mentaati orang tua, kudu gimana berbahasa sopan, seperti itu. Itu misalnya kalau di rumah. Kalau di sekolah nanti coba yang langkahnya itu kita membuat diskusi dulu. Kita praktekkan dulu, nanti di rumah jangan pakai dengan anak gitu ya Bu ya, biar kita yakin. Setiap orang nanti menulis keyakinan apa yang diinginkan. Misalnya menjaga kebersihan, menghargai orang, atau gimana, monggo ditulis nanti ditempel di sini ya. Nanti dari sekian banyak keyakinan kelas yang ditulis nanti kita pilih. Jadi keyakinan kelas itu nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak nanti lupa. Jadi di rumah itu buat 3 atau 4, paling banyak itu 7 biar anak-anak ingat gitu. Ya saya berikan stick note-nya ya. Nanti ditulis terus ditempel di situ. Pengen di rumah itu seperti apa, rumahku itu gimana, suasananya seperti apa, monggo disepakati bersama. Disiplin atau mandiri atau nggak boleh males, itu untuk keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata positif, jangan menggunakan kata tidak boleh malas, itu bisa diganti dengan rajin, seperti itu.
Monggo yang sudah ditempel. Sudah? Ya. Dan ini adalah keyakinan kelas. Kalau ini keyakinan di rumah ya. Oke, sekarang kita praktek untuk keyakinan di rumah. Yang pertama, menjaga kebersihan. Oke enggak? Ya. Kemudian kau terbalik Kak Bos. Saling tolong menolong. Oke. Sholat dan ngaji bareng. Oke. Kemudian saling menghargai, bersih di rumah. Berarti di luar nggak bersih? Ya. Berarti sopan sama orang lain. Ya. Kemudian membantu orang tua. Oke. Percaya diri. Ya bagus. Ini adalah keyakinan di rumah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita kurangi 1 ya kan maksimal 7 tadi. Yang mana yang dikurangi? Menjaga kebersihan, saling tolong-menolong, sholat dan ngaji bareng. Ini penting. Saling menghargai, bersih di rumah, sopan sama orang tua, membantu orang tua, percaya diri. Yang ini yang dikurangi. Kalau yang sopan sama orang tua dengan saling menghargai ini agak mirip ya. Ya, berarti yang salah satu saja ya. Yang saling menghargai atau yang sopan sama orang tua yang diambil. Maksudnya sama ya? Iya. Mana yang dipakai? Salah satu saling menghargai. Ya, kalau yang menghargai itu lebih luas. Kan di rumah ada orang tua, ada kakak, ada nenek. Segitu ya, ini juga bagus, tapi udah masuk di sana poinnya ya. Nanti seperti itu, ini bisa nanti dipraktekkan di rumah. Jadi membuat kesepakatan di rumah seperti itu ya. Nah, terima kasih Ibu atas partisipasinya. Ini untuk yang melakukan restitusi itu kemarin saya sudah coba, sudah saya praktekkan dengan anak-anak. Ini videonya.
dengan kelas apa yang hafal ya? Habis? Harus sangat dipenasakan ya. Terus membiarkan dokter kalau gitu, bagaimana ya cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu besok lagi? Harus? Oke, benar. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Tos yuk. Oke. Jadi karena kita kelas kamu berteman sama Rizky ya? Namanya apa yang kamu lakukan pada Rizky? Terus kamu ngapain? Oh gitu, makanya ya itu kalau diganggu aja kamu marah. Makanya alasan kamu kenapa kamu gak melakukan? Oh gitu, wajarlah kalau kamu marah. Kalau diganggu pasti marah. Makanya tindakan kamu tadi sesuai gak dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh iya. Nah, kita harus selalu bersabar kan? Menyayangi untuk memperbaiki kesalahan tadi, apa yang sebaiknya kamu lakukan Mas Eva? Oh iya, ada? Apa lagi? Terus apa lagi? Kalau diganggu nanti 5% dulu saja gitu. Oke, bagus ya kan? Makasih ya. Kamu boleh kembali ke kelas. Makasih ya begitu. Ya. Jadi tadi ini praktek baik yang sudah kita lakukan. Jadi untuk segi 3 restitusi ini sudah kita praktekkan Bu di sekolahan. Jadi mohon dukungannya di rumah juga seperti itu, nggih. Di rumah kita mempraktekkan restitusi, di sekolah juga seperti itu ya. Jangan sebagai penghukum. Jadi udah nggak sesuai dengan zamannya. Anak harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Demikian Ibu sosialisasi kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.